Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Segan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021, hari biasa pekan ketiga Advent. Maafkan saya karena beberapa waktu lalu saya tidak membuat renungan yang benar-benar tersaji dengan baik. Namun semoga tetap kita bersemangat meskipun dalam situasi apapun, karena Allah sangat menyayangi kita. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami hamba-hambamu yang hina menderita karena salah kami sendiri. Kami mohon semoga kedatangan Putramu menyelamatkan dan mengembirakan hati kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apa kalian pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dalam pengajarannya kepada orang banyak tentang Yohanes, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Yohanes adalah orang yang istimewa, orang yang dipilih Allah sendiri untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maka Yohanes bukanlah orang sembarangan, dan yang membuat dia bukan orang sembarangan adalah ketaatannya akan kehendak Allah dan pelaksanaan Yohanes atas perutusan yang Tuhan berikan, yakni dengan senantiasa mewartakan pertobatan, mewartakan pembaptisan bagi keselamatan seluruh umat manusia. Keselamatan manusia hanya bisa terjadi ketika orang percaya kepada Sang Sabda sendiri, yakni Tuhan Yesus Kristus. Yohanes mengajak setiap orang untuk mengarahkan diri dan percaya kepada Sang Putra Manusia itu. Maka apa yang diperjuangkan oleh Yohanes ini disebut oleh Tuhan Yesus sebagai karya yang istimewa. Bahkan Yohanes disebut oleh Tuhan Yesus adalah yang terbesar dari setiap orang yang dilahirkan oleh seorang ibu. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kalau kita hendak juga mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus ataupun pengakuan dari Tuhan Yesus tentang perutusan kita, tentang kebesaran kita, hendaknya kita dengan taat dan setia seperti Yohanes melaksanakan kehendak Allah, menyongsong sang kebenaran itu dengan terus menghayati kebenaran sepanjang hayat hidup kita. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita perjuangan kita untuk hidup di dalam kebenaran, memberi diri dibaptis, bertobat sebagaimana tuntunan Santo Yohanes Pembaptis, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.